Yuk kita mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Cintailah Rasulullah dengan sepenuh hati, karena Rasulullah mencintai kita dengan sepenuh hati beliau. Oke saudaraku, yuk kita mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Cintailah Rasulullah dengan sepenuh hati, karena Rasulullah mencintai kita dengan sepenuh hati beliau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Sasmita Wicaksono. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya yang tadi sore saya alami bersama istri saya. Namun sebelumnya saya mohon dukungan dari semuanya, dari saudara-saudaraku, dari teman-temanku, dan semua penonton di video saya ini, di channel saya. Saya mohon dukungan dari Anda semuanya, kiranya untuk sudi untuk klik subscribe, like, serta komen, agar video saya ini bisa berkembang, dan insya Allah apa yang saya cita-citakan dengan saya membuat video ini bisa bermanfaat untuk semuanya, termasuk juga bermanfaat untuk keluarga saya, keluargaku, anak, istri, cucu, dan menantu saya. Oke saudaraku, kejadian ini sebuah cerita yang aku alami sendiri. Sore tadi lepas asar, pas waktu sholat asar, ya kan? Aku ini berjalan-jalan, bukan berjalan-jalan tapi keliling, tamasya ke tempat wisata di daerah Bate, tepatnya di Somosari di Kabupaten Jepara. Wisata sungai yang ya elok lah pemandangannya, sejuk juga. Mulai start aku dari rumah, aku tak henti berselawat. Aku putar MP3 dari HP aku nih, aku dengerin dengan headset aku nih, sambil aku menirukan bersolawat terus tak ada henti, bersolawat terus. Dan akhirnya kami berdua ini kesasar, karena sebetulnya aku udah paham jalannya, cuman aku mencoba jalan alternatif. Maksud aku mau potong kompas biar lebih cepat kalau aku lewat jalur yang biasa, lebih jauh. Maksud aku biar cepat dengan mengandalkan satu aplikasi Google Map. Nampaknya nih aku kesasar ini gara-gara Google Map aku ini mati, karena bukan kuotanya hilang atau habis, tapi karena jaringannya lagi mati. Di situ tak ada sinyal. Akhirnya aku bingung, aku ini mau belok ke kanan kah atau lurus, pusing aku. Nah, akhirnya aku putuskan, alah naik aja lah, kayaknya nampaknya seperti ini jalan nih, ternyata hampir sama. Nah, jalan aku sama istri aku pakai motor, ternyata aku kesasar di wisata hutan pinus, bukan yang aku harapkan. Nah, sampai di hutan pinus tuh motor nih mogok. Nah, ada motor nih produk tahun 2018 produk 2018. Nah, ternyata
aku start tak bisa-bisa. Karena aku bingung, pusing. Aku tinggal istri di atas, kok di sini dulu. Aku turun ke bawah, aku mau cari bengkel. Aku turun, motor ini tak bisa di start, tak bisa nyala tuh mesin karena pengapiannya tak ada. Aku turun, nyampe lah aku di toko, ditanya nih sama orang, kenapa Pak? Aku jawab, motor tak bisa di start Pak. Oh, coba Bapak kesana aja terus, turun aja terus, nanti di sebelah selatan tuh ada bengkel Pak. Oh ya, makasih Pak. Nah, lepas tuh aku temukan bengkel. Awalnya aku sanksi, karena apa? Tuh bengkel hanya bengkel tambal ban, rupanya bukan. Saat itu memang ya serba bisa, bengkel serba bisa, jadi tambal ban bisa, servis motor pun juga bisa. Maka itu, ini juga pelajaran, jangan pernah kita ini melihat kulitnya, jangan pernah kita ini meragukan ya. Pas tuh ya, mulai dari aku dari atas tadi sampai ke mau menemukan bengkel tadi, aku tetap bersolawat sambil baca Al-Fatihah juga. Jadi aku imbangi Al-Fatihah kemudian sholawat juga. Aku temukan tuh bengkel tadi, terus mengerjakan motor aku. Motor yang awalnya dia tambang, dia tinggalnya dulu. Nah, pas tuh dicabut busi, dibersihkannya, dipasangnya lagi, tak bisa nyala lagi mesin. Nampaknya pengapian dari busi ini kurang baik. Nah, aku bilang sama tuh tukang bengkel, Bang, ini kalau tak bisa nyala terus, aku tak bisa balik lah ini Bang. Si tukang bengkel tadi juga bingung. Nah, juga gimana ya Pak? Terus aku tanya lagi, apakah businya udah bosok nih? Udah aus atau udah tak layak pakai nampaknya. Coba tengoklah pengapian dari businya tuh Pak. Ternyata betul, kalau busi yang baik pengapiannya dari jauhan aja udah nyala tuh Bu, udah keluar api. Ternyata enggak, saat didekatkan gede tuh api. Tapi begitu agak jauh, kira-kira 2 cm, tak nyala itu, nggak ada bunga apinya. Aku bilang sama tukang bengkel tadi, Bang, ini perlu diganti nih rupanya ini. Aku tak punya Pak. Coba aku cari busi Bang yang sama seperti busi motor aku nih, berapapun duit tak masalah. Wes, agak kayak orang kaya aja, kayak orang kaya ya. Padahal enggak ya. Ya, biar motor ini bisa jalan lagi, biar aku bisa jalan-jalan sama istriku. Maksudku itu, aku hanya ingin menyenangkan istriku, itu tujuanku. Nah, lalu apa hubungannya dengan video ini, dengan cerita aku ini? Inilah kesimpulannya. Bila aku ini tadi tak kesasar di hutan pinus, ya, aku langsung menemukan itu tapi tempat wisata. Pusinglah, peninglah kepalaku nih. Betul. Coba tadi kalau nggak aku kesasar di sana, di hutan pinus, aku langsung menemukan tempat wisatanya, maka
peninglah kepalaku. Sebab apa? Sebab pastinya motor sudah dimati kemudian tak bisa nyala, aku pusing karena di situ tak ada bengkel. Dan rupanya sebetulnya motorku tuh udah harus diganti nih busi, karena kecerobohan aku ini tak pernah ganti. Asal yang penting nyala aja nih motor, yang penting aku udah servis, dah aku ganti olinya aja. Ternyata tak atur, tak ada bisa menjamin ya. Tak ada bisa kita menjamin. Jadi servis motor itu perlu. Jadi jangan asal yang penting olinya aja diganti. Ternyata enggak ada masalah. Ternyata itulah keajaiban dari sholawat yang aku petik hikmahnya di situ. Jadi kalau aku tadi tak bersholawat pada Rasulullah, maka aku pening kepalaku, bisa menangis lah aku, terutama istriku. Aduh nih Bi, kita bisa pulang nggak Bi? Yang pasti itu ya. Dan alhamdulillah itu semua adalah keajaiban dari sholawat. Dan aku sempat melihat juga video-video di YouTube yang lain tentang sholawat. Kita bersholawat cukup 5 menit saja, maka ATM kita akan terisi. Tak semudah itu. Jadi jadikanlah sholawat itu sebagai ilmu, bukan semata-mata kita bersholawat hanya karena duit, supaya ATM kita ini terisi penuh. Semua itu karena rezeki Allah yang kasih, ya kan? Namun sebetulnya sholawat itu sebetulnya bisa menolong kita dalam segala hal, kesulitan apapun yang kita hadapi. Insya Allah hanya dengan bersholawat, hanya dengan bersolawat, bermunajat kepada Allah. Jadi intinya kita saat meminta pertolongan pada Allah, maka rangkul dan gandenglah Rasul. Rangkul seperti kita merangkul istri kita, kasih kita, ya kan? Itulah. Dan kita buat sholawatnya sebagai ilmu untuk mencintai Rasulullah, karena Allah juga mencintai Rasulullah SAW. Mengapa kita ini sebagai umatnya tak mencintai Rasulullah? Aku mencintainya bang. Oke lah, tapi kau tak pernah bersolawat, tak pernah bersolawat pada Rasulullah SAW. Itu tandanya kau tak mencintai Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka hati, mulut, dan pikiran kita ini selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang pasti kalau kita rajin bersolawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Rasul. Dan sesuai dengan janji Rasulullah, kelak kalau
ini udah mati, kita ini udah di alam kubur, dibangkitkan lagi, kemudian Rasulullah sudah berada di pintu surga. Kita ini belum dicarinya sama Rasulullah. Umatku yang itu belum sampai Rasul ya Rob di pintu surga. Kemudian Allah memerintahkan pada Rasulullah, kau carilah, boleh kau cari. Nah, dicari, diangkat. Nah, kalau kita ini tak bersolawat, tak mungkin kita ini bisa ditolong oleh Rasulullah SAW. Itu contoh kalau kita sudah di akhir zaman, sudah dihisab, kita kecemplung ya, masuklah, kita jatuhlah di neraka. Tapi karena kita saat kita masih hidup, walaupun saat itu kita berada di neraka, insya Allah karena kita rajin bersolawat, maka diangkatlah kita dari neraka. Kita merangkak ya tak apalah, jilat-jilat sedikit dengan api neraka, ayo sedikit, ya itulah dosa kita. Kayak itu, rajin-rajinnya bersolawat supaya kita ini bisa ditolong oleh Allah. Jadi ini saudara, kita ini ada masalah, ada musibah, ada sebab. Kita berdoa pada Allah, minta pertolongan pada Allah. Allah akan tengok, kau ini datang sendirian, tak ada teman, tak ada ya Allah. Kenapa kau tak ajak Rasulullah? Ya tak bisa lah, karena aku hidup di zamannya, bukan zaman Rasulullah. Bukan itu maksud aku, kata Allah. Terus gimana ya Allah? Kau gandenglah Rasulullah, kau rangkullah Rasulullah, kau ajaklah ke sini bersama kamu menghadap ke aku. Caranya bagaimana ya Allah? Kau bersolawatlah. Itulah. Bersolawatlah. Itulah bukti kalau kau kesini menghadap ke aku bersama Rasulullah. Nanti aku akan tolong kau. Seperti itu. Jadi, jangan lupakan sholawat. Jadi kesimpulannya tadi, andaikan aku ini berangkat hanya diem saja dari rumah sampai ke tujuan, aku bisa sampai ke tujuan, tapi pusing ya mesti. Kenapa? Di tempat tujuan oke lancar, saat aku mau pulang, mau balik, motor tak bisa aku start, peninglah pasti kepalaku. Kenapa? Tak ada bengkel satupun di situ tadi. Yang ada orang jual bunga, tanaman banyak sekali, makanan banyak sekali, tapi bengkel tak ada satupun. Itulah keistimewaan sholawat. Oke saudaraku, yuk kita mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Cintailah Rasulullah dengan sepenuh hati, karena Rasulullah mencintai kita dengan sepenuh hati beliau. Oke saudaraku, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.